Cedera sempat bikin Alessandro Florenzi ingin pensiun. Bek kanan AC Milan Alessandro Florenzi mengaku cedera panjang sempat membuatnya ingin pensiun dini, namun dukungan keluarga membuatnya kuat. Pemain Italia berusia 32 tahun ini berkontribusi dalam keberhasilan Scudetto Rossoneri saat dipinjam dari AS Roma musim lalu. Hal inilah yang membuatnya berhasil dipermanenkan AC Milan di musim ini. Namun sayang, meski Florenzi memulai musim ini dengan baik, namun cedera hamstring yang terjadi pada Agustus 2022 silam membuatnya harus absen cukup lama. Bahkan dalam sebuah wawancara, Florenzi mengaku sempat ingin pensiun dini. Saya sempat berpikir untuk mencari jalan lain, tetapi untungnya keluarga saya membuat saya berpikir keras tentang apa yang saya inginkan, dan kenyataannya adalah ketika saya melihat bola lagi, semua pikiran itu hilang. Saya senang bisa kembali, istirahat ini memberikan keberuntungan bagi saya. Saya dapat terus bekerja dan berusaha kembali bermain bersama rekan setim saya. Saya telah tumbuh secara fisik dan atletik dan sekarang saya merasa siap untuk membantu tim lebih banyak, pungkasnya. Musim lalu, Alessandro Florenzi tampil dalam 30 pertandingan di semua kompetisi untuk tim Rossoneri dengan total 1.418 menit bermain. Dalam waktu itu, ia mencetak 2 gol dan berkontribusi untuk beberapa gol bagi Milan. Di musim ini, kepemimpinannya di lapangan diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi pasukan Stefano Pioli yang sedang berupaya mengamankan 1 tiket Liga Champions musim depan. Alexandre Pato yakin AC Milan bisa melaju hingga final Liga Champions. Mantan striker AC Milan Alexandre Pato yakin Rossoneri akan mengalahkan Napoli di Liga Champions dan bisa berharap bisa mencapai babak final. Dalam sebuah wawancara live Instagram bersama allmilan.it, mantan striker AC Milan Alexandre Pato sangat yakin mantan timnya tersebut akan mampu mengalahkan Napoli dan mencapai babak final Liga Champions. Saya pikir Milan dalam kondisi bagus dan memiliki tim yang tepat pada saat ini untuk Liga Champions, sehingga dapat mengalokasikan banyak sumber daya pada kompetisi itu, ujar Pato. Saya bertaruh di sini di San Paolo dengan pelatih saya bahwa Milan akan lolos ke babak berikutnya. Mereka mungkin sedikit kesulitan dengan Napoli, tetapi di San Siro bisa sangat-sangat baik. Pemenang perempat final tersebut akan berhadapan dengan pemenang pertandingan antara Inter Milan versus Benfica. Di tempat lain, persaingan sengit akan terjadi antara Chelsea, Real Madrid, Bayern Munich, dan Manchester City. Dengan kata lain, setidaknya akan ada 1 tim Italia yang berada di babak semifinal Liga Champions. Terkait hal ini, lagi-lagi Alexandre Pato sangat yakin anak asuh Stefano Pioli akan memenangkan pertandingan dan mencapai babak final. Saya pikir Milan bisa bermimpi mencapai babak final Liga Champions di musim ini, pungkasnya.
Romano, Evan Dika akan jadi rebutan AC Milan dan Liverpool. AC Milan dilaporkan masih tertarik untuk merekrut bek tengah Evan Dika dari Eintracht Frankfurt. Kontrak Dika akan selesai di akhir Juni 2023. Meski bek tengah AC Milan terbilang cukup baik dengan 3 pemain muda terbaik, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu, dan Malik Thiaw, namun Rossoneri masih butuh pemain tambahan untuk menggantikan Simon Kjær. Pemain asal Denmark tersebut, kemampuannya mulai menurun dan berencana untuk dijual di musim panas nanti. Hal yang sama berlaku bagi Matteo Gabbia, yang saat ini masa depannya bersama Milan masih belum jelas. Menurut laporan dari Tuttosport, AC Milan tidak pernah menyerah pada ide merekrut Evan Dika dari Eintracht Frankfurt. Sekarang kesempatan tersebut semakin besar, mengingat kontraknya akan habis di akhir musim ini. Meskipun begitu, pakar bursa transfer Italia Fabrizio Romano dalam tulisannya yang terbit di Cult of Sight, Romano menjelaskan jika pemain 23 tahun tersebut saat ini sedang jadi incaran banyak klub. Selain Milan, Liverpool pun menginginkannya. Evan Dika adalah salah satu nama yang mereka pertimbangkan, bukan satu-satunya. Ada 4/5 klub yang tertarik untuk merekrut Dika sebagai pemain bebas, dan saya yakin Liverpool akan memiliki daftar dengan banyak pemain karena mereka berencana untuk memperkuat pertahanan, ujar Romano. Melihat fakta ini, pergerakan Milan di bursa transfer musim panas nanti pastikan akan jauh lebih menarik. Selain mengejar striker, Rossoneri pun kini sudah menggunakan teknologi AI untuk mengidentifikasi pemain yang cocok dengan kebutuhan klub. Proyek Stadion La Maura AC Milan terancam gagal total. AC Milan masih menghadapi tantangan berat dalam upaya mereka untuk membangun stadion baru di area La Maura. Proyek ini terancam gagal. La Repubblica Milano menjelaskan bahwa jumlah anggota Dewan Kota yang menolak rencana membangun stadion baru di lokasi sirkuit pacuan kuda tersebut meningkat dari 20 menjadi 31, menciptakan tantangan yang hampir mustahil dihadapi Rossoneri. Penduduk lokal dan politisi terus menolak ide ini, meski AC Milan belum mempresentasikan rincian proyek yang direncanakan untuk La Maura. Rino Pruiti, wali kota Bukinasco, menjelaskan alasan kenapa proyek stadion tersebut tidak dapat dibangun di Parcosa ketika berbicara dengan Il Foglio. Milan awalnya berencana bekerja sama dengan Inter Milan untuk membangun stadion baru di area San Siro di kota tersebut, merobohkan stadion San Siro yang sudah ada untuk membuat ruang baru pembangunan stadion baru. Namun sayang, proyek ini dipastikan gagal, dengan kedua klub sekarang bekerja secara terpisah untuk mencari home base baru mereka. Sebelumnya, sejak awal proyek La Maura tersebut memang mengalami tantangan yang cukup kuat dari berbagai pihak, terutama dari komunitas pecinta lingkungan yang memperkirakan proyek tersebut akan berdampak negatif pada lingkungan. Meski sebelumnya pihak AC Milan memastikan wilayah tersebut akan tetap hijau dan tidak akan memberi dampak pada kerusakan lingkungan, namun faktanya pihak-pihak terkait tidak menilai demikian hingga akhirnya aksi penolakan terus berlangsung hingga saat ini.